Setelah kunjungan Jokowi dan KTT NATO, Rusia membabi buta serang Ukraina dari segala arah. Setelah kunjungan Jokowi dan KTT NATO, Rusia membabi buta serang Ukraina dari segala arah. Pasukan Rusia mengintensifkan serangan di wilayah Ukraina antara lain Lysychansk, Kharkiv, Kherson, hingga Mykolaiv pada Kamis. Dilansir Tribunwo.com, penyerangan itu terjadi setelah kunjungan Presiden RI Joko Widodo dan KTT NATO di Madrid, Spanyol selesai dilaksanakan sehari sebelumnya. Sejumlah kerugian dialami Ukraina baik dari korban tewas maupun dikuasainya target penting oleh Rusia. Namun dilaporkan Reuters di Kherson, pasukan Ukraina dikabarkan telah memberikan perlawanan sengit. Di wilayah Kherson Selatan, pasukan Ukraina melawan balik dengan serangan artileri mereka sendiri, kata Oleksiy Arestovich, penasihat Presiden Ukraina dalam sebuah video yang diposting online. Lysychansk yang berada di wilayah Luhansk timur Ukraina kini menjadi target utama setelah Rusia berhasil menguasai kota kembarannya Severodonetsk. Pasukan Rusia berusaha mengepung Lysychansk untuk merebut seluruh wilayah Donbas yang terdiri dari Provinsi Donetsk dan Luhansk. Pihak berwenang Ukraina mengatakan mereka berusaha untuk mengevakuasi penduduk dari kota Lysychansk, di mana sekitar 15.000 orang tetap berada di bawah pengeboman tanpa henti. Pertempuran terjadi sepanjang waktu. Rusia terus-menerus menyerang. Tidak ada kata menyerah, kata Gubernur Regional Serhiy Gaidai kepada televisi Ukraina. Ia kemudian menulis di akun Telegram dan mengabarkan bahwa pasukan Rusia telah menyerang kilang minyak Lysychansk pada hari Kamis pagi. Sementara itu, menurut kantor berita Rusia RIA Novosti, Duta Besar Republik Rakyat Luhansk yang memproklamirkan diri mengatakan bahwa kilang minyak Lysychansk sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh pasukan Rusia dan pro-Rusia. Selain itu, semua jalan menuju Lysychansk juga diklaim sudah berada di bawah kendali mereka. Serangan rudal dan penembakan juga terjadi di wilayah Mykolaiv Selatan yang dekat dengan garis depan dan Laut Hitam. Wali kota Mykolaiv mengatakan sebuah rudal Rusia telah menewaskan sedikitnya 5 orang di sebuah bangunan perumahan di sana. Sementara Moskow mengatakan pasukannya telah menghantam lokasi yang disebutnya sebagai pangkalan pelatihan tentara bayaran asing di wilayah tersebut. Militer Ukraina juga menyebutkan bahwa serangan di kota timur laut Kharkiv berlanjut dengan tembakan dari tank, mortir, dan rudal. Video menunjukkan polisi dan pekerja darurat memeriksa sisa pabrik yang hancur dan bangunan tempat tinggal yang rusak di Kharkiv pada hari Rabu. Di mana, mengapa, dan apa yang mereka Rusia targetkan belum jelas. Kami mencari tahu kemana mereka membidik karena tidak ada unit militer di daerah ini, kata Volodymyr Timoshko, kepala polisi wilayah Kharkiv kepada Reuters. Sebuah video yang diambil dari rekaman kamera CCTV merekam jelas rudal AS-4 milik Rusia menghantam pusat perbelanjaan di Kremenchuk, Ukraina. Dilansir Tribunwo.com, pihak Rusia sebelumnya berdalih ledakan tersebut menyebar dari target militer gudang senjata di dekat lokasi. Namun bukti yang dihimpun belum lama ini mematahkan klaim Rusia yang mengaku tidak menargetkan infrastruktur sipil. Dilaporkan Daily Mail pada hari Rabu, rekaman baru tersebut telah menangkap saat sebuah pusat perbelanjaan Ukraina dihancurkan oleh rudal anti kapal Rusia. Kremlin sebelumnya menyangkal dan mengatakan bahwa mal tersebut secara tidak sengaja terbakar setelah pengeboman sebuah pabrik di dekatnya. Video yang direkam pada kamera CCTV yang menghadap ke belakang mall Amstor di Kremenchuk, Ukraina tengah menunjukkan rudal AS-4 Kitchen yang dipandu. Rudal yang awalnya dirancang untuk menghancurkan kapal induk Amerika Serikat itu menghantam pusat perbelanjaan pada Senin sekitar pukul 16 waktu setempat. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengakui menjadi dalang di balik serangan itu, meskipun seorang politisi awalnya menyalahkan Ukraina karena membom rakyatnya sendiri. Kremlin mengatakan hanya menyerang pabrik Kretmas di dekat mall yang digunakan sebagai gudang senjata barat yang akan diangkut ke Donbas. Tapi Ukraina mengatakan Rusia sengaja menargetkan mall dalam serangan teroris yang dirancang untuk menabur ketakutan di kalangan warga sipil. Ukraina menekankan bahwa tidak ada senjata di pabrik yang memproduksi suku cadang untuk kendaraan sipil tersebut. Mikhailo Podolyak,
Salah satu penasihat utama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan keterangan di akun resminya. Propaganda Rusia selalu berbohong, tidak ada kebetulan serangan itu adalah pukulan yang disengaja untuk mengintimidasi penduduk dan menyebabkan korban massal, tulis Podolyak. Diketahui sedikitnya 18 orang tewas dalam serangan itu dengan 21 lainnya masih dalam pencarian. Petugas penyelamat memperingatkan mereka tidak mungkin selamat dari kobaran api yang memusnahkan mal, menyebabkan atap runtuh. Di sisi lain, mengidentifikasi korban akan menjadi pekerjaan yang sulit karena beberapa mayat terbakar tidak bisa dikendali. Jelang kunjungan Jokowi, Kiev dibombardir Rusia. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina belum juga mereda menjelang kunjungan Presiden Jokowi kedua negara tersebut pada pekan ini. Menurut laporan Reuters, Rusia menyerang ibu kota Ukraina Kiev pada hari Minggu kemarin. Itu terjadi sehari setelah Rusia mengambil alih secara penuh kota Severodonetsk, Ukraina bagian timur. Artileri Rusia dilaporkan telah menghantam distrik Shevchenkivsky di pusat ibu kota pada hari Minggu pagi. Serangan itu membuat sebuah gedung apartemen 9 lantai hancur sebagian dan memicu kebakaran. Ada orang di bawah reruntuhan. Tim penyelamat telah mengeluarkan gadis berusia 7 tahun. Dia masih hidup. Sekarang mereka mencoba menyelamatkan ibunya, kata wali kota Kiev, Vitali Klitschko. Serangan terjadi ketika kehidupan di Kiev mulai berjalan normal karena pertempuran beralih ke wilayah Donbas. Bahkan tidak ada serangan besar yang terjadi sejak awal Juni. Sementara itu, Jokowi dijadwalkan untuk melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia pada pekan ini dalam misi perdamaian. Ia telah direncanakan untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kunjungan ke kedua negara itu yang tengah berperang itu tidak lain dilakukan Jokowi untuk mengupayakan dibukanya ruang dialog dan gencatan senjata. Karena perang memang harus dihentikan dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali, tegas Jokowi dalam konferensi pers sebelum keberangkatannya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Minggu pagi. Sebelum mengunjungi Ukraina dan Rusia, Jokowi akan menghadiri KTT G7 di Jerman. Tur luar negerinya juga akan diakhiri dengan melawat Uni Emirat Arab.